Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kau melantur ke soal-soal politik. Itu bukan soal politik, itu kenyataan yang diketahui oleh sebagian besar bangsa kita yang tidak buta mata, apalagi oleh yang bisa baca. Kau cerdas sekali, Sabrina. Sudah kau katakan tadi, kalau orang mengetahui apa yang jadi kenyataan di lingkungannya, maka orang itu belum tentu cerdas. Dia cuma manusia yang punya telinga untuk mendengar dan punya mata untuk membaca dan melihat. Aku heran, kau tidak takut padaku, kata Erwin. Sudah kukatakan, kau sahabatku dan aku sudah jadi sahabatmu. Mana mungkin kau akan mengganggu aku. Kalau sekiranya aku berubah jadi harimau, tanya Erwin. Aku tidak juga akan takut. Erwin terdiam seketika. Walaupun kita sudah bersahabat, aku tetap heran. Kau tidak takut padaku yang... Erwin tidak meneruskan. Yang bisa jadi harimau, kata Sabrina meneruskan. Kau pernah mendengar tentang manusia harimau yang masih ada di Mandailing? Aku ini salah satu daripadanya. Telah kukatakan bahwa tidak ada manusia punya nasib sesedih aku. Kenapa kau berpendapat begitu? Aku anak cindaku dan ayahku meninggal karena dibunuh masyarakat. Sabrina terkenang pula akan peristiwa pembunuhan ayahnya dan tak dapat menahan air mata. Erwin terkejut mendengar Sabrina anak cindaku. Aku turut berduka cita, Sab. Terima kasih. Ayahku dikeroyok orang banyak ketika beliau berubah jadi harimau. Ia tidak pernah menyakiti seumur hidupnya, hanya karena beliau bernasib buruk menjadi cindaku. Dan nasib itu bukan dibuatnya sendiri. Kita senasib, Sabrina. Ayahku dan kakekku juga manusia harimau, masih selalu mendatangi aku. Setelah beliau meninggal, tanya Sabrina. Iya, dan selalu, kata Erwin. Pada detik itulah terdengar auman harimau di dalam pesawat itu. 2 kali berturut-turut. Seluruh penumpang kaget setengah mati. Ada beberapa penumpang wanita tidak dapat menahan jerit. Ada yang jadi gemetaran, ada yang terkencing tanpa sempat atau berani ke toilet. Kapten pilot dan awak lainnya juga mendengar auman itu. Kaget bukan main, tetapi nasib baik kapten dapat menguasai diri dan melaksanakan tugasnya. Ia tahu nyawa 100 penumpang berada dalam tangannya, walaupun Tuhan yang menentukan segala-galanya. Sabrina memandang Erwin. Apa itu? Tanyanya. Ayahku. Ayahmu? Beliau ada dalam pesawat ini? Tanya Sabrina kembali. Ayahku bisa berada di mana saja. Aku telah memandangi wajahmu, Kau punya parit di bawah hidungmu. Aku tidak mengerti. Ayahku bukan cindaku. Beliau dan aku dan kakekku manusia harimau. Lain dari ayahku? Tanya Sabrina. Lain, tetapi nasibku dan ayahmu sama saja. Sama-sama punya kelainan. Aku sudah seringkali jadi harimau. Kadang-kadang di luar keinginanku. Apakah kadang-kadang kau ingin jadi harimau? Ya, bila keadaan menuntut begitu untuk keselamatanku. Apakah ayahmu juga meninggal karena dikeroyok? Tidak, beliau meninggal secara wajar. Ia menceritakan dengan singkat bahwa setelah meninggal, Calubuk tetap manusia harimau dan keluar dari kuburannya manakala ia merasa perlu, terutama kalau anaknya dalam kesulitan. Sejak bunyi harimau yang mengejutkan itu, penumpang tidak tenang walaupun auman itu tidak berulang lagi. Seorang tua dengan mata redup tetapi penuh wibawa berdiri meminta para penumpang agar tenang. Janganlah takut lagi. Suara tadi memang suara harimau, tetapi tidak akan menimbulkan gangguan apa-apa. Yang kita dengar itu suara roh seorang yang telah tiada. Beliau tidak akan menyusahkan siapapun yang tidak punya hubungan dengan beliau. Beliau hanya memberitahu kepada sanak saudara atau keturunannya bahwa beliau selalu mengiringkan. Orang tua itu duduk kembali dengan tenang. Semua orang percaya akan apa yang dikatakannya. Hanya orang berilmu tinggi dapat berkata begitu. Orang itu pastilah bukan orang sembarangan. Erwin dan Sabrina mengikuti dengan seksama tiap kata yang diucapkan oleh orang tua penenang suasana itu. Orang itu tahu bahwa dalam pesawat ini ada orang yang punya hubungan dengan harimau yang mengaum itu.
Tahukah dia siapa penumpang itu? Pesawat DC-9 itu mendarat dengan selamat di landasan Kemayoran. Semua penumpang, termasuk awak, bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari ketakutan atau bencana yang amat dikhawatirkan. Sabrina dan Erwin mengambil satu taksi saja. Lebih dulu, Erwin mengantarkan Sabrina ke rumah pamannya, Sultan Mandiangin, yang termasuk hartawan dari rezeki yang halal. Sabrina datang tanpa memberitahu, sehingga ia tidak dijemput oleh pamannya. Ketika berkenalan dengan Sultan Mandiangin, jantung Erwin berdebar keras secara tiba-tiba. Ada bencana, kata Sultan Mandiangin ketika berjabatan tangan dengan Erwin, sehingga paman Sabrina merasa heran. Saya merasakan adanya bencana, katanya. Erwin mohon diri dan meminta sopir taksi untuk secepatnya membawa dia ke rumah. Jantungnya kian berdebar juga. Ia teringat istrinya Indah Hayati dan anak kesayangannya. Ya Tuhan, apakah yang terjadi? Setelah membayar sewa taksi, Erwin bergegas memasuki pekarangan, lalu masuk rumah yang memang terbuka lebar daun pintunya. Indah, panggil Erwin. Rindu dan cemas tanpa tahu apa sebabnya. Tiada sahutan. Ia memanggil lagi, juga tidak ada sahutan. Ia masuk kamar tidur yang juga tidak berkunci. Kalau-kalau buah hatinya ada di dalam, ternyata anaknya pun tidak ada. Dibawa ibunya tentu. Erwin memanggil-manggil sambil pergi ke ruang dapur. Di sana pun tidak ada. Pergi bertandangkah? Tetapi pintu tidak ditutup. Ke pasar lebih tak mungkin lagi. Inah, pembantu mereka, juga tidak ada. Kalau dia, mungkinlah ke pasar. Oleh ketidakhadiran istri dan anaknya itu, Erwin menjadi cemas dan mencari ke pekarangan depan. Sebetulnya tidak perlu ia memikirkan kemungkinan adanya istri dan anaknya di sana. Karena kalau ada, tentu ia melihat mereka tadi tatkala ia baru turun dari taksi. Suatu gerak membawa ia ke pekarangan di belakang rumah. Ya Rabbi, di dekat pohon talas ia melihat istrinya menggeletak mendekap anaknya. Erwin menerkam dan memeluk kedua insan yang tak bergerak dan berlumuran darah itu. Indah, Indah, kata Erwin setengah menjerit. Kemudian disusul tangis. Ia mulai putus asa. Kedua buah hatinya itu telah tidak bernyawa. Kini baru ia tahu dan melihat ke sekitar. Bekas telapak kaki, bukan kaki manusia, kaki babi. Babi yang masuk kota dan membunuh tentu bukan babi biasa. Dan babi ini tak lain daripada Ki Ampuh yang telah mati dan kemudian menjadi babi. Sedih dan marah bercampur jadi satu. Tetangga mereka berdatangan oleh jerit dan tangis Erwin. Dan mereka pun melihat keadaan yang mengerikan serta aneh itu. Mereka pun tahu bahwa jejak-jejak di sekitar tempat kejadian pasti jejak babi hutan yang besar. Luka-luka di badan ibu dan anak itu menunjukkan bahwa babi itu babi hutan bertaring dan tentunya sangat ganas. Pada mereka pun timbul tanda tanya, mengapa seekor babi hutan masuk ke kota? Tak adakah orang yang melihat? Ia tentu datang dari hutan. Bagaimana ia bisa sampai ke sana tanpa seorang pun melihatnya? Para tetangga membantu apa yang mereka dapat lakukan. Mayat kedua manusia yang amat malang itu diangkat ke rumah. Saya ke polisi, kata Ahmad kepada Erwin. Tak usah, jawab Erwin yang pelan-pelan menguasai diri. Dia harus bisa menenangkan hati. Ia tahu apa yang ia harus lakukan, tetapi ia harus menunda. Bukankah polisi perlu mengetahui? Kata Ahmad. Ini perbuatan babi. Polisi tak dapat berbuat apa-apa. Polisi harus mencari dan membunuh babi itu. Ia bisa menimbulkan bencana lain, kata Ahmad. Terserahlah, kata Erwin yang merasakan kebenaran dalam alasan Ahmad. Dan Ahmad melaporkan musibah itu kepada polisi. Dan sesuai dengan keharusan, beberapa petugas polisi datang memeriksa, juga dokter. Lalu dikerahkan beberapa tenaga untuk mencari babi berbahaya itu untuk dibunuh. Tak usah ditangkap hidup, karena ia toh tidak akan dimintai keterangan. Dalam menghadapi mayat istri dan anaknya yang diletakkan berdampingan sebelum dimandikan,
Erwin yang sudah mengalami berbagai kepahit getiran tidak dapat menahan air mata. Walaupun dikatakan bahwa tidak baik menangisi keluarga yang telah tiada. Manusia memang dapat memberi nasihat kepada orang yang ditimpa musibah, tetapi manakala ia sendiri yang kemalangan, keadaan akan menjadi lain. Suami mana mempunyai hati batu melihat istri tersayang dan tersetia pergi dengan cara yang begitu menyedihkan. Ayah mana yang begitu kebal perasaan untuk tidak menangis menghadapi anak tersayang harus pergi dalam usia yang begitu muda. Anak terkasih yang tiap hari jadi permata hati dan penghalau segala duka dan putus asa. Bagi orang yang telah merasakan kehilangan anak adalah musibah yang amat besar atau terbesar dalam hidup. Kehilangan istri, teman hidup yang baik dan setia, merupakan kehilangan yang tak mudah dilupakan. Sakitnya kehilangan istri tergantung bagaimana suami menilai istrinya, tentang kesetiaan dan pengertian, tentang kasih dan sayangnya. Erwin bertanya di dalam hati, mengapa ayah atau kakeknya tidak datang membantu? Apakah kedua orang tua itu tidak mengetahui kejadian yang amat memilukan ini? Mereka tentunya tahu bahwa Indah Hayati hanya dengan sekecil dan pembantu di rumah. Ataukah Jalubuk dan Raja Tigor tidak menyangka akan ada bahaya dari Ki Ampuh yang telah angkat sumpah jadi saudara seumur hidup?